Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli Solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh rahmat. Amin Allahumma amin. Ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 1. Adapun muatan pelajarannya, nanti kita akan belajar PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Ini dia cover buku tema 7. Nah, jangan sampai salah ya. Untuk pemetaan KD-nya, yang pertama PPKN, KD 3.1, nanti kita akan mengenal simbol-simbol sila Pancasila, sila keempat. Kemudian untuk SPDP, kita akan mengenal elemen musik melalui lagu, yaitu KD 3.2. Nanti kita akan bernyanyi Topi Saya Bundar, dengan memperhatikan panjang pendeknya nada. Kemudian untuk bahasa Indonesia KD 3.6 menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, dan atau syair lagu dan atau eksplorasi lingkungan. Oke, adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, hari ini coba Soli Solihah bisa langsung membuka bukunya halaman 2. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagi topi saya bundar? Nah, sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Oke, nah di sini ada tanda fokus di ketukan yang warna hijau. Ketika di sini tertulis pendek seperti ini, maka nanti nadanya adalah pendek. Sementara ketika di sini tertulis panjang, nanti tandanya adalah panjang. Oke, langsung Bu Nuri kasih contoh ya. Topi saya bundar, bundar. Topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sekali lagi, topi saya bundar, bundar. Topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, nah ini dia lagunya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Meskipun nanti ketukan lagunya tidak sama, tapi kalian harus fokus dengan ketukan yang ada di sini. Topi saya bundar, bundar. Topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi
bisa praktek ya. Kemudian halaman 4. Mari kita belajar mengenal benda-benda di sekitar kita. Nah, amati gambar berikut. Nah, setelah kalian mengamati, ternyata di sekitar kita itu ada yang namanya benda hidup dan ada juga yang namanya benda tak hidup. Nah, apa saja benda hidup yang ada di sekitar kita? Yaitu ada manusia, hewan, tumbuhan. Nah, terus kemudian apa saja benda tak hidup yang ada di sekitar kita? Ada meja, kursi, lemari. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk benda hidup? Sedangkan meja, kursi, lemari termasuk benda tak hidup? Ternyata benda hidup dan benda tak hidup mempunyai ciri-ciri masing-masing. Adapun ciri-ciri benda hidup adalah dapat bernafas, dapat bergerak atau berpindah tempat sendiri, memerlukan makanan, dapat tumbuh besar, yaitu bertambah berat dan tinggi, dapat berkembang biak. Sementara benda tak hidup itu mempunyai ciri-ciri sebaliknya, tidak bernafas, tidak dapat bergerak sendiri, ya. Kalaupun nanti bisa bergerak itu dengan bantuan mesin, tidak membutuhkan makanan, tidak tumbuh, tidak berkembang biak. Nah, sekarang kita tahu mengapa manusia, hewan, dan tumbuhan dikelompokkan menjadi benda hidup. Karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat bernafas, bergerak, ya, memerlukan makanan, dan dapat tumbuh menjadi besar ya, yaitu bertambah berat dan tinggi dan dapat juga berkembang biak. Sementara meja, kursi, lemari dan lain-lain yang termasuk benda tak hidup itu kan termasuk contoh benda yang tidak bernafas, tidak dapat bergerak sendiri kecuali manusia yang memindahkan ataupun dengan bantuan mesin dan tidak juga membutuhkan makanan, tidak dapat tumbuh menjadi besar atau semakin tinggi tidak mungkin ya. Kemudian tidak juga berkembang biak. Nah, sekarang mari berlatih mengelompokkan benda. Tentukan kelompok benda hidup dan benda tak hidup, gambar-gambar benda yang ada di halaman 5. Ya sayang ya, ke dalam kolom halaman 7 dengan cara digunting lalu ditempel. Oke, bagi yang tidak mengikuti Zoom, hasilnya nanti bisa langsung difotokan dan dikirim lewat Wapri. Untuk yang mengikuti Zoom hari Selasa akan Bu Nuri lihat hasilnya dan tidak perlu mengirimkan gambar foto. Nah, jangan lupa untuk tugasnya kalian harus mengelompokkan gambar benda-benda mana saja yang termasuk ke dalam kolom benda hidup dan benda tak hidup. Nah, yang termasuk benda hidup di situ ada Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan ya. Karena di sini Edo, Lani, Udin, anak bebek dan ikan itu apa? Membutuhkan makanan, dapat bernafas, dapat tumbuh menjadi besar ataupun tinggi ya. Sementara yang termasuk kelompok benda tak hidup di gambar tersebut ada tiang bendera, gedung sekolah, sepeda, boneka, mobil-mobilan, Garuda Pancasila. Nah, perlu digarisbawahi, kalau Garuda Pancasila itu berarti yang kita tempel biasanya ada di sekolahan atau di rumah ya, yang masuk ke dalam contoh benda tak hidup. Nah, kalau nanti Bu Nuri mencontohkan burung Garuda yang asli berarti masuk ke dalam kelompok benda hidup. Ya, perlu diperhatikan dan harus bisa membedakan ya. Ketika Bu Nuri bilang burung Garuda, itu berarti masuk ke dalam kelompok benda tak hidup. Kalau Bu Nuri bilang burung Garuda. Nah, contoh soalnya seperti burung Garuda berarti itu masuk ke dalam kelompok benda hidup.
Oke. Nah, kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai dengan sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan belajar mengenai simbol ataupun bunyi dari sila keempat dalam Pancasila. Nah, adapun simbol sila keempat Pancasila apa? Ya, kepala banteng. Ini dia gambarnya. Nah, kalau gambar kepala banteng seperti ini termasuk contoh benda tak hidup. Kalau Bu Nuri menyebutkan binatang atau hewan banteng, berarti itu termasuk kelompok hewan hidup atau makhluk hidup, benda hidup ya. Nah, adapun bunyi dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat dalam Pancasila. Oke, harus hafal ya sayang ya. Nanti ketika ini diacak, itu kalian kalau sudah hafal bisa mengurutkan dengan tepat. Kalau tidak hafal, nanti ketika susunan kalimat ini Bu Nuri acak, kalian tidak akan bisa mengurutkan kalau tidak hafal ya. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan simbol kepala banteng. Itu adalah sila keempat dalam Pancasila. Ingat-ingat ya, soli-solihah. Alhamdulillah untuk pembelajaran 1 telah selesai. Semoga Ananda Solih-Solihah selalu semangat dalam belajar, diberi kemudahan dalam memahami materi, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum Bu Nuri akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Nuri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.